impugned. Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Railway. I've got no more money for you. Film ini bercerita tentang perselingkuhan yang membawa petaka. Bagaimana kisah selengkapnya? We're only gonna stay a year, but... Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka pada bulan Oktober, menampilkan kesibukan satu keluarga di pagi hari, yang sibuk menyiapkan sarapan dan perlengkapan kerja. Ini Charles Christopher Skin, yang suka dipanggil Chess. Dia bekerja sebagai eksekutif periklanan. Ini, Deanna, istrinya Chas, yang bekerja sebagai guru. Dan ini putri mereka bernama Amy, siswi di sebuah SMP. Karena ada rapat, istrinya berangkat duluan. Sedangkan Chess menemani Amy putrinya yang sedang mengerjakan PR. Amy, your bus will be here soon. Ketika Chess berangkat kerja, ia ketinggalan kereta langganannya. Dengan terpaksa ia berangkat kerja dengan menggunakan kereta bisnis. Saat kondektur menanyakan tiket, Chess kelabakan karena dalam dompetnya tidak ada uang cash. Ia beralasan karena belum sempat ke ATM untuk ngambil uang. Karena tidak ada tiket, kondektur itu akan menurunkan Chess di stasiun berikutnya. Namun tiba-tiba ada suara wanita yang bersedia membayar tiket Chess. Wanita itu bernama Lucinda Harris, yang mengaku bekerja sebagai akuntan finansial. Thank you. Setelah tiketnya dibayarkan, Chess mendekati, dan duduk di samping Lucinda sambil mengucapkan terima kasih telah membayar ongkosnya, dan Chess berjanji, besok akan membayarnya. Tiba di tempat kerja, ia dijemput temannya bernama Winston, memberi kabar ada proyek iklan di 12.000 titik. Saat ngobrol datang pegawai lain menyuruh Chess menghadap kliennya. Susan marah pada Chess karena pesanan iklan tidak sesuai dengan permintaannya. Chess meminta maaf dan bersedia memperbaikinya, namun ditolak oleh bosnya bernama Elliot. Chess disuruh untuk mencari klien baru. Keesokan harinya Chess sedang berada di kereta untuk berangkat kerja, datang Lucinda menagih. Setelah Lucinda duduk, mereka ngobrol tentang keluarga. Yang kebetulan Lucinda juga mempunyai putri seumuran dengan Amy. Dari obrolan itu kita dapat mengetahui bahwa Lucinda ini setiap 6 bulan rumahnya berpindah-pindah dan suka memberontak kepada pihak berwenang. Tiba di tempat kerja, Chess iseng mencari identitas Lucinda di internet. Dengan iseng pula menelpon Lucinda menggunakan nomor kantor yang ada pada data Lucinda di internet. Hey. Adegan pun berlanjut ke rumah makan di mana Chess mengajak Lucinda makan siang. Di sela makan, Lucinda menjelaskan tentang suaminya bernama Haris yang bekerja sebagai pialang dan suka main golf. Dan suaminya jarang pulang, hanya bisa bertemu pada saat Natal dan ulang tahun anaknya. Rupanya guys, gara-gara sering bertemu dengan Lucinda, Chess mulai berbohong pada istrinya. Ia memberitahu istrinya, bahwa dirinya akan lembur karena mendapat proyek besar. Mengaku lagi lorong kantor, nyatanya sedang berada di rumah Lucinda. Wah. Selanjutnya, Chess ngelembur, tapi ngelemburnya bukan di kantor, tapi di bar bersama Lucinda. Ketika mereka ngobrol, datang seorang pria mengganggu dan menggoda Lucinda dengan mengatakan pelacur. Mendengar Lucinda disebut pelacur, Chess langsung menghantamkan bogemnya. Lalu mereka beranjak meninggalkan bar dan pindah ke hotel. Waduh, setibanya di sana mereka bertempur. Belum lama mereka bertempur, tiba-tiba datang perampok meminta dompet mereka. Perampok ini bernama La Rohe.
Saat perampok mau mengganggu Lucinda, Chase mendorongnya, dibalas perampok dengan bogem hingga pingsan. Sedangkan Lucinda bermaksud kabur, namun ditangkap perampok selanjutnya, terserah Anda. Beberapa saat kemudian, Chase tersadar. Ia minta maaf pada Lucinda dan mengajak ke rumah sakit. Sewaktu Chase mau lapor polisi, dicegah oleh Lucinda. No. Adegan berpindah ke kantor Chase, rekan-rekan kerjanya menanyakan kenapa hidungnya diperban. Chase menjawab itu karena dirinya ada merampok. Sewaktu bertemu dengan bosnya, Chase disuruh pulang. Maybe you ought to go home. Adegan berlanjut kala Chase mandi, ia ditelepon LaRoche si perampok. Perampok itu meminta uang 20.000. Awalnya Chase menolak, namun karena perampok memaksa akhirnya Chase menyanggupinya dengan syarat agar dirahasiakan pada Deanna. Okay, I'll get it. Cerita selanjutnya, Chase dan Lucinda bertemu. Lucinda berkata sejak kejadian itu, dirinya ngambil cuti untuk tidak kerja, lalu ia memberi uang pada Chase, namun Chase menolaknya. No, I'll take care of it. Lucinda pun meminta pada Chase untuk tidak lagi menghubungi dirinya. I can't, Charles. I'm sorry. Adegan berpindah di mana Chase sedang berjalan membawa koper yang isinya uang di antar anak buah LaRoche. Charlie. Tiba di markas LaRoche, tas itu langsung ia serahkan. Sebagai balasan LaRoche memberi hadiah pada Chase karena telah memblokir kartu kreditnya. Adegan beralih pada bulan November, ia ditelepon kembali oleh LaRoche meminta uang 100.000. Namun ditolak oleh Chase. I've got no more money for you. LaRoche mengatakan kalau Chase untuk memberi uang pada dirinya, istrinya akan diberitahu. Mendengar itu Chase bergegas menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ia kaget karena LaRoche sedang berdua dengan Deanna. Disusul Amy. Lalu Chase menyuruh Deanna dan Amy masuk kamar, karena dirinya akan membicarakan kontrak dengan LaRoche. Sewaktu Deanna dan Amy ke kamar, Chase mengusir LaRoche. Get the fuck out of my house. Namun LaRoche balik ngancam meminta uang $100.000. Keesokan harinya, Chase mengadu pada temannya bernama Jerry, seorang pengacara. Jerry menyuruh Lucinda untuk melapor. Namun ketika disampaikan ke Lucinda, Lucinda tetap menolaknya. So what do you think I should do? Cerita selanjutnya, Chase menemui Winston di sebuah bar. Dalam pertemuan itu Winston menyanggupi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi Chase dengan bayaran $10.000. Winston berjanji akan menakuti LaRoche hingga kembali ke negaranya. Adegan berikutnya, Chase dan Deanna memberi kado ultahnya Amy, membuat Amy bahagia. Paginya, saat Chase datang ke tempat kerja, ia menerima surat LaRoche yang memberitahu alamat yang harus didatangi untuk memberikan tebusan uang. Lalu ia menelpon Barry meminta uang $10.000. 10,000. Menurut Chase, daripada harus memberikan $100.000 pada LaRoche, mendingan minta bantuan dari Winston untuk mengatasi pemerasan yang dilakukan oleh LaRoche. Winston hanya meminta jasa $10.000. Kemudian mereka pun berangkat ke alamat yang ada pada surat. Setibanya di depan yang dituju, mereka mengatur siasat terlebih dahulu. Winston membawa pistol tanpa peluru, dan Chase diberikan jimat keberuntungan. Namun tiba-tiba, Winston diserang oleh LaRoche dan mengambil uang. Kemudian LaRoche meninggalkan Chase yang ketakutan. Chase membuang mobilnya ke sungai. Adegan berpindah ke tempat Chase bekerja, datang detektif Church mengabarkan bahwa Winston ditemukan di sungai. Church menanyakan pada Chase, waktu malam Chase berada di mana. Dijawab Chase, bahwa dirinya ada di kantor semalaman. Saat bersamaan, HP Chase berdering. Chase mengangkatnya, ternyata telepon dari LaRoche meminta tebusan $100.000 dengan menyandera Lucinda. Akhirnya Chase menyanggupi. Yeah, I
I will. Just... Lalu ia keluar meninggalkan polisi. Chase pergi ke bank untuk mengambil uang. 100,000. Are you sure you want to carry all? Setelah itu ia masuk ke rumah Lucinda yang disekap oleh LaRoche. Disambut LaRoche. Chase langsung menyerahkan uang pada LaRoche. Kemudian LaRoche dan anak buahnya keluar. Lucinda masih ketakutan, ditenangkan Chase bahwa semuanya telah berakhir karena dirinya telah memberikan semua uang yang dipinta LaRoche. I paid him everything. Cerita selanjutnya, Chase berada di rumah bersama istrinya. Ketika ia menjelaskan pada Deanna bahwa uang tabungannya telah habis, Deanna kaget dan marah. Deanna minta penjelasan dipakai apa uang tabungannya sampai habis. Namun Chase tidak menjawab. Ia berjanji suatu hari nanti akan dijelaskan beserta masalah yang sedang dihadapinya. Lalu Chase mendatangi kantor Lucinda. Ia menemui resepsionis ingin bertemu dengan Lucinda. Resepsionis itu menunjuk Lucinda yang tak dikenal oleh Chase. Ternyata guys, si Lucinda yang dikenal oleh Chase nama aslinya Jen. Jen ini pegawai pengganti Lucinda yang sedang berlibur. Jen selalu memperkenalkan dirinya sebagai Lucinda dan menjawab telepon-telepon untuk Lucinda. Menurut resepsionis pula, bahwa Jen telah keluar kerja dari kantor tersebut seminggu yang lalu. Hal ini membuat Chase penasaran. Ia mendatangi apartemen Jen. Ternyata menurut pemilik apartemen Jen telah pindah. Chase pun masih penasaran. Ia kemudian mendatangi stasiun kereta di mana pertama kali dia mengenal Lucinda. Di sana Chase melihat Lucinda alias Jen. Chase mengikuti dari belakang. Ternyata guys, si Lucinda ini bersengkokol dengan LaRoche. Top floor. Adegan selanjutnya, Chase mendatangi hotel yang dulu bersama Lucinda. Ia menyewa kamar paling atas. Lalu Chase menelpon Jerry. Ia meminta pada Jerry untuk menangkap kelompok LaRoche dan mengembalikan uangnya. Ketika dia sedang menelpon, ia melihat Lucinda bersama seorang pria. Kemudian Lucinda dan pria itu memesan kamar di Pantau Dexter, lalu datang LaRoche. Chase bergegas naik. Sementara LaRoche dan Dexter bersiap untuk melancarkan operasinya. Saat mereka keluar dari lift, Chase ngintai di celah pintu. LaRoche mendekati kamar korban sedangkan Dexter berjaga di lorong. Sewaktu LaRoche sedang membuka kunci, Chase menghajarnya. Akhir dari cerita film ini, Chase dapat membalas komplotan LaRoche dan membawa kembali uangnya. Okay, what else you got? Chase pun dapat berkumpul kembali dengan istri dan putrinya. Film pun tamat. Itulah alur cerita film The Railed. Semoga terhibur. Cerio. Bye-bye.